Nama Veda Ega Pratama kembali mencuat. Kini, Veda Ega Pratama kembali menjadi pusat perhatian dan menjelma sebagai sosok yang paling dicari dalam bursa transfer pembalap Moto3. Aksi memukaunya di atas sirkuit pada awal kompetisi tahun ini tak cuma menghibur para penonton, tapi juga berhasil memikat hati para petinggi tim papan atas dunia. Kabar yang berhembus mengungkapkan bahwa tim kaliber dunia seperti KTM mulai terpikat dan memantau secara intensif progres dari rider muda berkebangsaan Indonesia ini. Kemampuan Veda mengacak-acak dominasi barisan depan menjadikannya rebutan bagi banyak tim pabrikan elit. Veda membuktikan dirinya bukan sekedar partisipan biasa, melainkan fenomena baru yang hadir dengan paket komplit. Mulai dari kecakapan teknis yang mumpuni hingga nilai jual komersial yang tinggi. Sangat menarik untuk menelaah elemen-elemen krusial apa saja yang membuat daya tarik Veda begitu kuat di mata para bos tim Grand Prix. Mari kita bedah 7 poin istimewa yang membuat tim-tim raksasa sangat bernafsu untuk meminangnya. Berikut adalah ulasan mendalamnya. Debutan Asia dengan privilege rider Red Bull. Performa Veda Ega Pratama di musim perdana ini sungguh di luar ekspektasi untuk seorang pendatang baru dari benua kuning. Jarang sekali ditemukan talenta asal Asia yang mampu langsung menyatu dengan kompetisi dan bertarung di grup depan sejak musim debut di kancah Moto3. Statusnya sebagai pembalap yang disokong penuh oleh Red Bull menjadi validasi bahwa bakatnya telah diakui oleh brand raksasa global sejak pertama kali ia menginjakan kaki di Moto3. Dukungan eksklusif Red Bull ini tentu bukan perkara main-main, mengingat mereka memiliki tim pencari bakat yang sangat selektif dan hanya memilih individu dengan potensi besar menjadi juara dunia masa depan. Kualitas balap Veda di trek membuat posisi Indonesia semakin dihormati di lingkungan pedok Grand Prix. Langkah awal yang begitu meyakinkan ini menjadi fondasi yang kokoh, hingga membuat banyak manajer tim besar memasukkan namanya dalam daftar target utama mereka. Kemampuan adaptasi motor yang luar biasa. Poin keunggulan kedua adalah kapasitas Veda dalam menyesuaikan diri dengan motor Honda yang sangat menakjubkan. Sebagai bukti konkret, kita bisa membandingkan pencapaiannya dengan rekan setimnya, Zen Mitani. Meski menggunakan spesifikasi motor yang identik, Mitani hingga seri keempat ini masih nampak kesulitan dan terjerembab di papan tengah bahkan bawah. Sebaliknya, Veda justru konsisten bersaing di grup terdepan. Banyak pakar berpendapat jika Veda menunggangi mesin KTM, yang saat ini dianggap lebih superior di kelas Moto3, kecepatannya tentu akan jauh lebih eksplosif dari sekarang. Akan tetapi, skenario kepindahan Veda ke kubu KTM sepertinya sangat sulit terwujud. Hal ini dikarenakan Veda merupakan aset murni didikan Honda, dan pabrikan Jepang tersebut dipastikan akan memagari aset berharganya ini sekuat tenaga, agar tidak dicuri oleh tim pesaing utama mereka. Jiwa petarung yang sulit dicari. Bandingannya, aspek ketiga yang membuat bos-bos tim lain terpukau adalah mentalitas juara yang tertanam dalam diri Veda. Kita menyaksikan sejak seri pembuka hingga balapan keempat, Veda hadir di lintasan bukan hanya sebagai pelengkap peserta, melainkan sebagai ancaman nyata bagi lawan. Veda tidak nampak gentar sedikit pun saat harus berduel sengit dengan para pembalap kawakan yang memiliki jam terbang lebih tinggi di Moto3. Karakter kompetitif seperti ini sangat jarang dijumpai pada seorang rookie. Di saat pembalap debutan lain cenderung bermain aman demi poin atau sekedar finish, Veda justru selalu berambisi meraih posisi podium terdepan. Jiwa petarung sejati inilah yang membuat lawan-lawannya selalu waspada. Karakter agresif yang tetap terukur ini menjadi nilai tambah yang sangat tinggi
karena mental pemenang adalah bakat alami yang sulit untuk diajarkan. Tak mengherankan jika konsistensinya membuat Veda difavoritkan sebagai calon kuat peraih gelar Rookie of the Year musim ini. Kecakapan dalam mengelola ketahanan ban. Keahlian teknis yang sangat menonjol dan menjadi keunggulan keempat adalah kemampuannya dalam manajemen ban yang sangat presisi. Balapan di sirkuit Jerez beberapa waktu lalu menjadi bukti otentik dari kecanggihan teknis ini. Melesat dari urutan ke-17 hingga berhasil finish di peringkat ke-6 bukanlah pencapaian remeh. Untuk melakukan manuver menyalip berkali-kali tanpa menghabiskan usia ban di tengah durasi lomba, memerlukan perhitungan yang matang. Veda menunjukkan bahwa ia paham kapan harus memacu motor hingga limitnya dan kapan harus menyimpan traksi ban untuk pertarungan di lap terakhir. Banyak pembalap muda yang cepat namun kedodoran di akhir lomba karena ban mereka sudah aus. Kecerdikan Veda dalam mengatur ritme inilah yang memancing ketertarikan tim-tim besar karena pengelolaan ban adalah strategi utama untuk memenangkan perlombaan. Progres yang melampaui rekan seangkatan. Keistimewaan kelima adalah grafik perkembangan Veda yang melonjak jauh lebih cepat dibanding rival-rival sebayanya. Sewaktu masih bersaing di ajang Red Bull Rookies Cup, persaingan antara Veda dan kompetitornya terasa sangat sengit. Namun, peta kekuatan berubah total saat mereka naik kasta ke Moto3. Veda secara rutin mampu mengungguli posisi finish pembalap-pembalap seangkatannya tersebut. Brian Uriarte yang berstatus juara Junior GP dan Red Bull Rookies Cup, serta Hakim Danis yang merupakan peringkat 3 Rookies Cup, kini justru nampak kesulitan menyamai ritme balap Veda. Akselerasi kemampuan Veda yang begitu pesat benar-benar melampaui prediksi banyak pengamat. Di saat Uriarte dan Danis seringkali terjebak di kerumunan tengah, Veda justru terus konsisten berada di barisan depan. Kecepatan belajar dan determinasi Veda untuk menembus batasannya membuktikan ia memiliki plafon potensi yang jauh lebih tinggi dibanding kedua rival utamanya tersebut. Satu-satunya representasi Asia di jajaran 10 besar. Faktor keenam yang membuat pamor Veda kian bersinar adalah kenyataan bahwa ia menjadi satu-satunya pembalap Asia yang sanggup bersaing di peringkat 10 besar Moto3 musim ini. Panggung Moto3 saat ini sangat dikuasai oleh pembalap-pembalap tangguh dari Eropa dan Amerika Latin. Bagi seorang pembalap dari Asia, mampu mendobrak hegemoni tersebut adalah sebuah pencapaian yang sangat prestisius. Veda membuktikan bahwa talenta Asia tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menjadi daya tarik utama karena mampu berdiri sejajar dan beradu sikut melawan didikan terbaik dari sekolah balap Eropa. Keberhasilannya bertahan di jajaran 10 besar menghadapi kepungan pembalap Eropa membuat harga pasar Veda di level internasional semakin melonjak. Ia bukan cuma pembalap berbakat, tapi juga simbol kebangkitan rider muda dari kawasan Asia.